Charles M. Schwab adalah salah satu orang terkaya di dunia dan merupakan presiden Bethlehem Steel Corporation, pembuat kapal terbesar dan produsen baja terbesar kedua di Amerika Serikat pada saat itu. Penemu terkenal Thomas Edison pernah menyebut Schwab sebagai pengusaha yang ulung. Dia terus-menerus mencari keunggulan dalam persaingan bisnis. Menurut sejarawan Scott M. Gottlieb, suatu hari di tahun 1918, Schwab dalam usahanya untuk meningkatkan efisiensi timnya dan menemukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan suatu masalah dalam perusahaannya. Mengatur pertemuan dengan konsultan produktivitas yang disegani bernama Ivy Lee. Ivy Lee adalah seorang pengusaha yang sukses yang secara luas dikenang sebagai pelopor dalam bidang hubungan masyarakat. Seperti ceritanya, Schwab membawa Lee ke kantornya dan berkata, "Tunjukkan padaku cara untuk menyelesaikan masalahku dengan lebih baik. Beri saya 15 menit dengan masing-masing eksekutifmu," jawab Lee. "Berapa biayanya untukku?" tanya Schwab. "Tidak ada," kata Lee. "Kecuali apabila metodeku ini berhasil setelah 3 bulan, kamu dapat mengirimi saya cek berapapun harga yang menurutmu berharga bagi keberhasilan tersebut." Selama 15 menit, dengan setiap eksekutif, Lee menjelaskan metode sederhananya untuk mencapai produktivitas yang maksimal. Di akhir setiap hari kerja, tuliskan 6 hal terpenting yang perlu kamu capai esok hari. Jangan menulis lebih dari 6 tugas. Prioritaskan 6 item tersebut dalam urutan kepentingan. Ketika kamu memulainya, berkonsentrasilah hanya pada tugas pertama. Kerjakan sampai tugas pertama selesai sebelum melanjutkan ke tugas kedua. Berusahalah menyelesaikan ke-6 tugas tersebut di hari yang sama. Apabila di penghujung hari ada tugas yang belum selesai, pindahkan item yang belum selesai ke daftar 6 tugas baru untuk hari berikutnya. Ulangi proses ini setiap hari kerja. Strateginya terdengar sederhana, tetapi Schwab dan tim eksekutifnya di Bethlehem Steel mencobanya setelah 3 bulan. Schwab sangat senang dengan kemajuan yang dicapai perusahaannya, sehingga dia memanggil Lee ke kantornya dan menulis cek sebesar $25.000. Cek senilai $25.000 yang ditulis pada tahun 1918 sama dengan cek senilai $400.000 pada tahun 2015. Metode Lee untuk memprioritaskan daftar tugasmu tampaknya sangat sederhana. Bagaimana sesuatu yang sederhana ini bisa sangat efektif dalam produktivitas? Metode ini cukup sederhana dan benar-benar berfungsi. Beberapa kritik tentang metode ini adalah bahwa metode ini terlalu basic. Metode ini tidak memperhitungkan kompleksitas. Apa yang terjadi jika keadaan darurat muncul? Bagaimana cara menghindari distraksi di zaman serba modern ini? Dalam pengalaman saya, kompleksitas malah seringkali menjadi kelemahan karena membuat kita lebih sulit untuk back on the track. Ya, keadaan darurat dan gangguan yang tidak terduga akan muncul. Abaikan dahulu keadaan tersebut. Handle-lah ketika waktu memungkinkan dan kembali ke daftar tugas yang kamu prioritaskan sesegera mungkin. Gunakan aturan sederhana ini untuk sebuah hal yang kompleks. Nomor 2, memaksa kamu untuk membuat keputusan yang sulit. Saya tidak percaya ada sesuatu yang ajaib tentang jumlah 6 tugas penting dari Ivy Lee tersebut. Bisa aja kok sebenarnya kalau dibikin 5 tugas per hari aja. Namun, saya pikir ada sesuatu yang ajaib tentang memaksakan batasan pada diri kamu sendiri. Saya menemukan bahwa satu-satunya hal terbaik yang harus dilakukan ketika kamu memiliki terlalu banyak ide adalah memangkas ide-ide kamu tersebut dan memangkas semua yang tidak mutlak diperlukan. Metode Lee mirip dengan aturan 2-5-5 Warren Buffett, yang mengharuskan kamu untuk fokus hanya pada 5 tugas yang penting dan mengabaikan yang lainnya. Pada dasarnya, jika kamu tidak berkomitmen pada apapun, kamu akan mudah terdistraksi oleh segalanya. Nomor 3, menghilangkan ketakutan untuk memulai. Rintangan terbesar untuk menyelesaikan tugas-tugas kamu adalah memulainya. Bangun dari rebahanmu bisa jadi sulit, tetapi begitu kamu benar-benar mulai bangun, akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan tugasmu. Metode Lee memaksa kamu untuk memutuskan tugas pertamamu pada malam sebelum kamu bekerja. Strategi ini sangat berguna bagi saya. Sebagai seorang content creator, saya dapat menghabiskan 3 atau 4 jam untuk berdebat dengan pikiran saya tentang apa yang harus saya buat pada hari tersebut. Namun jika saya memutuskan malam sebelumnya, saya bisa bangun dan segera mulai menulis. Hal ini sederhana, tapi sejauh ini sih berhasil. Nomor 4, mengharuskan kamu untuk melakukan tugas tunggal. Masyarakat modern menyukai multitasking. Mitos multitasking adalah menjadi sibuk, identik dengan menjadi lebih baik. Kebalikannya, memiliki prioritas yang lebih sedikit mengarah pada pekerjaan yang lebih baik. Pelajari pakar kelas dunia di hampir semua bidang, atlet, seniman, ilmuwan, guru, CEO, dan kamu akan menemukan satu karakteristik yang sama, yaitu
fokus. Alasannya sederhana. Kesimpulannya adalah lakukan hal yang paling penting terlebih dahulu di setiap hari.